mahalnya biaya pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan tinggi bukan hanya bayar uang kuliah, tetapi mereka harus biaya hidup karena mereka harus pindah. Bagaimana memastikan mahasiswa itu kuliah beneran gitu kan? Emang iya katanya bisa gitu. Mereka diterima kok bekerja, lulusan-lulusan ini istilahnya ijazahnya laku gitu ya untuk kemudian bekerja. Nggak ada dosen yang bilang besok kuliah ya gitu kan, nggak ada, karena dia bisa kapan saja dia buka. Dengan fleksibilitas yang tinggi, mahasiswa mesti punya manajemen waktu sendiri. Nah kan kita juga nggak bisa maksa, apalagi dengan model seperti ini. Dia cukup loss aja, leave aja, ghosting kalau anak sekarang bilangnya gitu ya. Nggak muncul di perkuliahan, kemudian nggak bayar UKT gitu kan. Ya udah, itu akan live dengan sendirinya. Membuat ini kita sebutnya ya udah ini kita kampus perjuangan gitu ya. 5 tahun pertama ini gimana membuat mereka yang bermimpi ingin kuliah tapi nggak bisa karena keterbatasan tadi. Masing-masing pihak yang membangun perguruan tinggi punya cita-cita tentu ya, punya mimpi gitu ya. Punya mimpi kampus ini dibangun untuk apa gitu kan. Waduh, ini masuk tepi jurang ini. Wah. Ini banyak. Kita mau ngomong depan kamera apa depan kamera? Nah, saya saat ini sudah bersama Ibu Lely Pelitasari Subekti, Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, yang menulis dengan sangat bagus dan mengingatkan publik betapa diskursus ini harus kembali didiskusikan. Selamat siang, Ibu Lely. Selamat siang, Mas Samsu, sehat. Alhamdulillah, senang bertemu dengan Ibu Lely dan saya termasuk orang yang terus terang terguncang. Ya saya pernah kuliah dan menikmati betapa mewahnya bisa kuliah S1 di era Soeharto tuh. Di era Soeharto ketika ya SPP masih murah ya, bisa dijangkau, tetapi meskipun begitu tidak semua orang bisa kuliah waktu zaman saya tahun 90-an 94 gitu. Nah, Ibu Lely boleh diceritakan sesungguhnya bagaimana keadaan umum dunia pendidikan kita, terutama tadi itu ketika Anda menyentuh hal-hal yang menurut saya ini hal yang sensitif. Ya, menurut catatan saya ini belum pernah dibuka oleh seorang akademisi, tetapi Anda membukanya dan membuka diskursus dengan mengatakan bahwa masih ada 2/3 di luar sana yang belum dapat dijangkau atau belum punya akses terhadap perguruan tinggi yang sudah mewah itu. 67%. Ini bagaimana Anda menulis itu dan mendapatkan inspirasi untuk menjadi diskursus gitu. Makasih Mas Samsu. Jadi ini sebetulnya diskusi tentang angka partisipasi kasar. Ini kan yang kita khususkan untuk pendidikan tinggi ya. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang dihitung atau berdasarkan hitungan BPS. Ini tentang BPS sebetulnya. Angkanya sudah sering kali diangkat bahwa angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu hanya 30-an%. Ada beberapa referensi, tapi semua tidak lebih, setinggi-tingginya 39%. Itu data yang saya ketahui. Artinya dari jumlah penduduk usia kuliah itu 19 sampai 25 tahun, itu hanya 30-an% yang bisa mengakses atau menikmati bangku kuliah gitu ya. Dan artinya masih ada sisa 60-an, 67% itu kalau kita gunakan yang angka terakhir 2024 itu 67% kira-kira yang belum bisa menikmati. Itulah yang kemudian sebetulnya saya menulis itu karena sebelumnya terinspirasi oleh tulisan senior di media yang lain itu tentang bagaimana pemerintah merencanakan untuk membatasi kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dengan alasan agar perguruan tinggi swasta itu bisa mendapatkan mahasiswa yang selama ini mereka menerima mahasiswa dalam tanda kutip yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian mereka pindah ke perguruan tinggi swasta. Nah, dengan adanya aturan PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana perguruan tinggi negeri dibolehkan mengambil mahasiswa di jalur mandiri, dan itu kemudian muncullah fenomena, bukan fenomena lagi, fakta bahwa kemudian perguruan tinggi negeri bisa mengambil sebanyak-banyaknya mahasiswa
yang tadinya mungkin mereka memilih ke swasta. Tapi karena dibuka aksesnya lebih banyak ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri ini kita ketahui itu adalah bahasanya mungkin nggak terlalu penting untuk pinter, tapi punya uang karena memang mahal. Nah, biasanya itu segmennya swasta gitu kan. Nah, ketika muncul pembatasan kuota itu dengan alasan pemerataan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, saya pikir rasanya ada yang belum pas atau menjadi ironi karena sebetulnya kita hanya berbicara di yang 30-an% atau tambahan yang mungkin akan mengakses di tahun-tahun mendatang. Tapi betapa banyaknya yang 60-an% ini itu yang belum bisa menjangkau, dan itu memang tidak bisa dijangkau karena 99% perguruan tinggi kita di Indonesia yang 4 ribuan jumlahnya itu semuanya berbasis tatap muka, fisik, bangunan fisik, dan punya prinsip ketika yang namanya kuliah itu mahasiswa lah yang harus datang ke kampus gitu ya. Jadi artinya mereka yang mau berkuliah di perguruan tinggi di Jawa, ya mereka yang dari luar Jawa harus datang gitu ya. Nah, jadi itu yang sebetulnya mendasari kemudian menurut saya masih banyak ruang yang bisa diakses, masih bisa digarap dalam tanda kutip kalau ini kita bicara ekonomi industri gitu ya. Ekonomi industri pendidikan gitu. Masih banyak sekali yang bisa diakses oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta gitu untuk menjangkau mereka yang hari ini belum terjangkau. Yang 2/3 penduduk usia kuliah itu belum punya akses terhadap perguruan tinggi. Ini apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka nggak punya akses? Ya. Apa yang terbesar? Apakah itu faktor ekonomi dan apa saja lagi? Ya, prinsipnya akses itu kan ada akses ekonomi karena mereka memang tidak mahalnya biaya pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan tinggi bukan hanya bayar uang kuliah, tetapi mereka harus biaya hidup karena mereka harus pindah ke tempat lokasi di mana perguruan tinggi itu berkedudukan. Kemudian yang kedua, akses fisik. Bisa jadi mereka mampu, tapi kemudian tetap saja mereka punya keterbatasan lain. Sebagian mahasiswa yang memilih jalur-jalur lain yang bukan kampus konvensional seperti ini punya alasan mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan misalnya. Karena ketika mereka lulus SMA, itu mereka harus langsung kerja. Nah, sehingga mereka untuk kuliah lagi mereka harus mengorbankan atau harus memilih salah satunya. Ada yang kemudian harus menjaga orang tua. Ini walaupun case-case, tapi kemudian banyak karena ini banyak generasi sandwich ya Mas ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi alasan-alasan yang cukup berat. Tapi setidaknya akses-akses itu adalah akses yang memang satu faktornya internal dari mereka. Yang kedua memang karena secara infrastruktur itu kemudian belum disediakan. Contoh misalnya kalau yang di kepulauan, kalau anak-anak pulau yang terdekat sajalah Kepulauan Seribu gitu misalnya di Jakarta, itu kan mereka juga untuk bisa mengakses pendidikan harus ke Jakarta, harus nyebrang. Sedekat itu pun gitu, kemudian mereka harus berhitung dengan biaya ongkos transportasi. Kalau mereka nggak bisa pulang pergi, mereka harus kos gitu kan. Jadi betapa mahal sebetulnya biaya itu dan betapa mewah teman-teman dan kita semua yang bisa kuliah gitu ya. Kira-kira itu. Ini udah tahun 2026 ya, dan tahun 2045 nanti kita berusia 100 tahun. 100 tahun. Di tahun 2026 kita masih punya 2/3 usia kuliah yang nggak punya akses terhadap perguruan tinggi. Ini biang keladinya apa ini? Apa yang menyebabkan situasi ini terjadi gitu? Artinya, apakah kita mengalami kemunduran sejak eranya Pak Harto, di mana waktu itu pendidikan tinggi itu termasuk murah gitu, dan sekarang apa yang menyebabkan itu setinggi itu, Bu? Atau ini sesungguhnya udah turun dari dekade tahun 98 ketika Soeharto jatuh misalnya? Soeharto sudah turun. Sebenarnya memang angka partisipasi kuliah kita memang ini sebenarnya meningkat dibanding 2020. Jadi ini kalau dilihat dari peningkatan, meningkat Mas, tapi tidak signifikan. Masih di angka 31,32, jadi kenaikannya perlahan gitu ya. Makanya mungkin karena memang basic atau paradigma pendidikan kita tadi, namanya pendidikan tinggi adalah bagaimana calon mahasiswa mengakses
itu dengan secara fisik mereka harus datang ke kampus. Nah, kenapa kita perlu balik ini kalau mau kita naikkan secara signifikan? Artinya paradigmanya kita balik. Bukan mahasiswa mendatangi lembaga pendidikan, tapi lembaga pendidikan itu mendatangi mahasiswa di mana mereka berkedudukan. Mereka yang di kepulauan, mereka yang di daerah remote, mereka yang kaum marginal. Kalau tadi bicara akses, ada yang mereka ada di kota tapi mereka nggak bisa karena mereka punya kebutuhan khusus, disabilitas. Itu kan mereka punya kendala-kendala untuk bisa mengakses kampus-kampus yang di mana mereka harus datang. Nah, ini kita balik nih paradigmanya. Kampus lah yang mesti datang. Dengan cara apa? Kalau sekarang pemerintah kita minta membangun kampus di Natuna, bangun kampus di Halmahera misalnya, di daerah-daerah yang infrastrukturnya mungkin minim untuk diakses, kedua jumlah penduduknya nggak banyak. Jadi kalau ditanya, kalau kami bangun di sana terus mahasiswanya dari mana? Kan gitu ya, pertanyaannya kan klasik. Maka kita balik, kan kita punya teknologi gitu ya. Pandemi mengajarkan kita, ternyata belajar online bisa. Memang ini kemudian tidak bisa dibilang, kan yang bisa kuliah online mungkin hanya mata kuliah tertentu atau hanya jurusan tertentu hanya. Tapi setidaknya kita bisa memberikan satu pembelajaran yang tidak harus kemudian secara fisik kita ketemu begini kan gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini kemunduran, sebetulnya ini lebih kepada jalan, tapi jalannya pelan banget gitu. Kalau kita lihat dari negara tetangga, mereka juga yang belum banyak yang bisa lebih dari 80%. Negara yang maju sekalipun masih ada yang pada usia itu tidak bisa mengakses pendidikan tinggi gitu ya. Nah, tetapi memang dibandingkan tetangga-tetangga yang dulu mungkin angkanya kurang lebih sama, hari ini saja Malaysia setahu saya sudah lebih dari 50%. Ya, jadi sebenarnya gitu, nggak usah yang jauh-jauh gitu ya, tapi dengan yang negara tetangga itu pun mereka punya. Nah, India saja yang dengan jumlah penduduk yang banyak, mereka sudah di atas 40 gitu. Untuk APK-nya ya, angka partisipasi kasar perguruan tingginya. Karena itu sebetulnya pemerintah bisa membuka regulasi yang menurut kami sebetulnya sudah dibuka. Pemerintah sudah punya kok gitu, aturan untuk pendidikan jarak jauh dari tahun 80-an, dan itu kemudian dibuka atau dibentuk universitas terbuka gitu ya. Nah, tapi memang perkembangannya tidak banyak diminati orang-orang atau pihak-pihak lembaga yang punya passion atau membentuk perguruan tinggi, mendirikan perguruan tinggi, lebih memilih perguruan tinggi konvensional dengan infrastruktur yang bagus dan lain-lain. Tidak banyak yang kemudian memilih pendidikan jarak jauh ini. Baru kemudian muncul agak banyak itu pada saat pandemi gitu ya. Di tulisan itu saya ambil contohnya kan 3 ya, Universitas Cyber Asia, Universitas Insan Cita Indonesia, dan Cyber Muhammadiyah. Jadi 3 itulah yang kemudian muncul pada saat periode pandemi. Lebih kepada ingin memberi akses kepada mereka yang belum punya akses ini, dan sebagai satu alternatif pendidikan tinggi di mana kuncinya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat, dan bagi UICI salah satunya adalah fleksibilitas kepada siapa saja. Karena bisa saja yang belum berkuliah itu adalah mereka yang sekarang usianya 50 tahun, 60 tahun. Jadi pada saat dulu mereka umur kuliah, mereka nggak bisa kuliah. Nah gitu, jadi sekarang mereka membayar itu dengan kuliah di umur-umur yang sudah lewat kuliah gitu. Itu setidaknya gitu. Kalau kita ingin mensupport pemerintah dalam konteks menaikkan angka partisipasi pendidikan tinggi ini, APK ini, ya model seperti ini adalah solusi yang menurut kami lebih jauh akan efektif bagi pemerintah dibanding kemudian pemerintah mendorong pembentukan kampus baru di daerah-daerah yang mahal secara ekonomi begitu ya. Baik, PJJ dengan begitu menjadi urgen ya untuk menurunkan besarnya angka usia kuliah yang tidak punya akses terhadap perguruan tinggi gitu. Nah, apalagi yang harus dilakukan ya, untuk membantu pemerintah agar semakin turun tuh angka semakin naik Mas. Semakin naik angka partisipasinya ya. Naik, yang kurang terakses semakin turun gitu. Ya. Nah, PJJ kan makin urgen nih. Nah, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau swasta untuk
menyokong itu ide pendidikan jarak jauh. Gitu. Itu satu. Kedua, pendidikan jarak jauh ini sempat menjadi boom ya atau dibicarakan publik ketika zaman pandemi. Waktu itu sekolah-sekolah dasar sampai SMA juga melakukan PJJ, tapi di situ ada kritik tentang lost generation kan. Nah, bagaimana Ibu menjawab dua hal itu? Yang pertama tentu pemerintah sebagai regulator itu regulasinya sudah ada. Namun di beberapa bagian regulasi itu kemudian masih bias perguruan tinggi swasta. Masih bias perguruan tinggi konvensional. Jadi misalnya untuk penilaian akreditasi, misalnya masih menyebutkan misalnya tentang paling gampang sebenarnya domisili dosen. Misalnya dosen itu harus mendomisili sekitar kampus. Padahal dengan model PJJ ini kita bisa ada di mana saja gitu ya, bisa mengakses bahkan dengan pola tatap muka online gitu, itu kita bisa lakukan. Kedua, regulasi untuk memenuhi infrastruktur jaringan terutama. Kan kuncinya untuk model PJJ ini dengan model platform digital sekarang, bukan PJJ yang dengan model konvensional. Jadi ini ada yang dulu awal-awal UT itu kita ketahui, barangkali kita ada di generasi itu ya Mas Samsul ya. Itu kan bahan kuliahnya itu dikirimkan lewat pos, kemudian mahasiswa belajar sendiri, mandiri, kemudian mereka mengirimkan kembali hasil tugasnya dengan pos juga kan. Itu kita ketahui dulu itu sebuah terobosan tentu, tapi dengan setelah kemudian pandemi terutama yang mendorong percepatan ini, kemudian model Zoom meeting itu kan menjadi lebih cepat, dan kemudian itu menjadi model perkuliahan di saat pandemi itu yang kemudian masuk ke dalam platform resmi untuk perkuliahan model online. Nah, tapi PJJ yang salah satunya kalau di UICI ini kita kita mencoba lebih maju lagi agar fleksibilitas itu bukan cuma bisa diperoleh karena mahasiswa tidak harus ke kampus, tapi juga mahasiswa bisa mengakses materi kuliah bukan saja lewat ketemu dengan dosen lewat Zoom begini, tetapi memang ada dalam sebuah sistem, dan ini sebetulnya juga regulasinya sudah ada di pemerintah, kita menyebutnya LMS, Learning Management System, itu mahasiswa bisa mengakses itu kapan saja. Jadi dosennya bisa membuatkan materi juga kapan saja, kemudian di-upload di dalam sistem itu, dan mahasiswa bisa mengakses sistem itu kapan saja. Sehingga fleksibilitas itu betul-betul sangat tinggi bagi mahasiswa maupun dosen. Nah, pertanyaan yang kedua tadi gitu kan, bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran lost generation tadi. Yang kita bangun sebetulnya dengan model seperti ini adalah digital culture. Jadi proses transformasi ini yang memang tidak serta-merta hanya menggantikan peran kertas menjadi peran digital dalam pengertian online melalui HP, melalui laptop gitu kan. Kalau itu kan sebetulnya tahap awal dari transformasi. Itu tahap literasi, mengganti kertas menjadi HP gitu kan ya. Itu proses awal, mengubah ternyata ada kuliah itu bukan harus kamu baca buku teks gitu kan, tapi kamu bisa mendengarkan lewat YouTube, lewat platform-platform lain. Itu sebetulnya masih di tahap awal literasi. Bagaimana kita tahap awal itu kemudian banyak dipahami sebagai sudah otomatis itu digital gitu ya. Ada tulisan kedua saya sebetulnya setelah itu tentang WFH. Pemerintah kan bikin juga kebijakan WFH, dan di situ disebut transformasi budaya digital. Nah, saya bilang oke sih sebagai tahap awal gitu ya. Karena sesungguhnya belum selesai tuh gitu. Itu baru tahap 1. Tahap kedua yang kita ubah behavior, perilaku. Mahasiswa kami ya, 4 tahun membangun UICI ini, kita juga masih terus berjuang untuk membuat mahasiswa itu punya behavior digital di situ. Karena kadang-kadang kalau kemudian dia hanya mengubah dia pinter ikut kuliah lewat laptop tapi behaviornya nggak diubah gitu ya. Jadi dia tetap
cara berpikirnya seperti mahasiswa yang hari ini kuliah ya gitu. Kan model yang fleksibel begini nggak begitu. Mahasiswa ya kamu nggak perlu diingetin, kamu harus buka sendiri, sadar sendiri, bikin manajemen waktu sendiri gitu ya. Jadi memang model self learning gini tantangannya itu Mas. Yang pertama literasi, yang kedua mengubah behavior, setelah itu baru mengubah mindset. Jadi ibaratnya kalau mengubah behavior itu samalah analoginya kalau kita pakai helm itu karena takut ditilang polisi. Bukan karena kita ngerasa itu untuk keselamatan kita. Nah, pada tahap ketiga di mindset itu sudah berbeda. Oh ya, saya memang mesti pakai helm supaya saya bisa safe gitu. Itu ada beda kan gitu ya. Yang satu karena merasa ada diawasi, karena dosen nyuruh buru-buru dan segala macam, maka dia ikut gitu, dia ngerjakan tugas. Tapi yang ketiga itu karena dia memang sudah punya planning. Oh, saya harus selesai tahun depan karena saya lanjut bla 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 bla. Itu perubahan itu tahap ketiga, mengubah mindset. Nah, barulah yang terakhir itu culture gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau ditanya bagaimana agar model seperti ini tidak melahirkan generasi-generasi yang lost generation. Ya tentu kita harus membangun engagement yang tinggi gitu. Dengan model seperti ini kemudian teknologi itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa membuat mereka tidak berjarak dengan kita. Walaupun kita tadi pagi saya kebetulan ngajar nih ya pendalaman kalau kita sebutnya. Saya kebetulan mengampu kewarganegaraan dengan Pak Anhar Gonggong. Setiap minggu kita diskusi lebih kepada pendalaman perkuliahan. Itu ada tadi mahasiswa yang di Jerman, ada yang di Lampung, ada yang di Halmahera gitu ya, Buton gitu ya, jauh-jauh. Tapi karena kemudian kita membuat situasi itu sedemikian bonding gitu, kita membuat bonding dengan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda karena mahasiswa kita juga heterogen ya. Itu kemudian nggak terasa bahwa kita lagi ngobrol dengan orang yang lagi ada di Jerman gitu kan. Nah, jadi bagaimana membangun engagement itu melalui sistem perkuliahan yang seperti ini. Nah, memang tidak mudah karena dengan sistem seperti ini tantangannya adalah selalu akan ada pertanyaan bagaimana memastikan mahasiswa itu kuliah beneran gitu kan. Emang iya katanya bisa gitu. Bisa sebetulnya. Sistemnya terus kita bangun gitu ya. Bagaimana hari ini kan kayak face recognition gitu ya bahwa yang bener kok yang hadir di perkuliahan ini si A gitu ya. Jadi sangat dan ini challenging untuk teman-teman mereka yang sekarang bergerak di PJJ ini gitu.